Pada kesempatan kali ini, kami dari tim afirmatif dengan tugas mendukung mosi mengenai pembangunan ibu kota negara atau IKN. Pertama-tama, izinkan kami menjelaskan definisi dari mosi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pembangunan ibu kota negara adalah upaya strategis pemerintah untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Nusantara. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan pusat pemerintahan yang representatif, berkelanjutan, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Posisi kami jelas, yaitu mendukung pembangunan IKN sebagai langkah besar dan visioner untuk masa depan bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, kami memiliki dua argumen utama yang mendasari posisi kami. Argumen pertama adalah pemerataan bangunan. Selama ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa pembangunan di Indonesia sangat berpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan antar daerah. Banyak wilayah di luar Jawa yang masih tertinggal baik dari segi fasilitas maupun kesempatan ekonomi. Dengan adanya pembangunan IKN di Kalimantan Timur, pemerintah membuka peluang besar bagi daerah-daerah di luar Jawa untuk berkembang. Infrastruktur akan dibangun, lapangan pekerjaan akan dibuka, dan investasi akan meningkat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Kalimantan, tetapi juga oleh wilayah Indonesia lainnya secara keseluruhan. Dengan kata lain, IKN menjadi simbol pemerataan dan keadilan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Argumen kedua adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan serius yang terjadi di Jakarta. Sebagai ibu kota saat ini, Jakarta menghadapi banyak tantangan besar seperti kemacetan, lalu lintas yang parah, banjir yang terus berulang, serta kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Selain itu, Jakarta juga mengalami penurunan permukaan tanah yang cukup mengkhawatirkan. Kondisi ini tentu tidak ideal untuk sebuah pusat pemerintahan. Dengan memindahkan ibu kota, beban Jakarta dapat dikurangi secara signifikan. Jakarta tetap dapat berkembang sebagai pusat ekonomi dan bisnis, sementara pusat pemerintahan dapat berjalan lebih efektif di lokasi yang baru dan lebih terencana. Lebih dari itu, pembangunan IKN juga dirancang sebagai kota masa depan yang berbasis teknologi dan ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berpikir untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Sebagai pembicara utama, saya telah menyampaikan definisi mosi, policy team, dan serta dua argumen utama yang menjadi dasar dukungan kami. Selanjutnya, pembicara kedua, argumen ketiga akan berjalan tentang memperkuat argumen yang telah saya sampaikan. Kemudian pembicara keempat akan menyampaikan tambahan terhadap argumen timbalan, dan pembicara kedua akan menutup dengan kesimpulan dan menegaskan Dengan demikian, kami tetap pada posisi kami untuk mendukung pembangunan ibu kota negara sebagai langkah strategis demi kemajuan dan pemerataan Indonesia. Terima kasih. Oke, pemirsa dan kawan-kawan sekalian, kami dari tim Kerja ingin menegaskan bahwa kami tidak menolak kemajuan bangsa, namun kami menolak kebijakan yang belum tentu menjadi solusi terbaik. Posisi kami jelas, kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak kebijakan yang belum tentu menjadi solusi utama. Namun pemberian sama juga menegaskan adanya risiko lingkungan dan ketidakpastian efektivitas. Ini berarti sejak awal kebijakan ini sudah penuh keraguan. Tentu saja
Selamat pagi para pendidik, tim lawan, dan hadirin sekalian. Saya sebagai pembicara dari tim afirmatif yang memperkuat argumen kami serta menanggapi kemungkinan argumen dari pihak oposisi. Tim oposisi kemungkinan akan mengatakan pembangunan IKN membutuhkan biaya yang sangat besar dan bermanfaat negara. Namun kami menolak argumen tersebut. Pembangunan IKN adalah investasi strategis jangka panjang. Negara tidak membangun kota, tapi menciptakan pusat pertumbuhan baru yang akan menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Saya juga akan membantah argumen tim lawan dari sisi lingkungan. Yang mungkin aku dibilang ya guys ya. Mereka hanya berbicara tentang kemungkinan resiko, sementara kami berbicara tentang masalah nyata yang sedang terjadi sekarang serta solusi jangka panjang yang ditawarkan IKN. Argumen kedua saya, tim lawan akan mengatakan IKN akan merusak hutan Kalimantan. Pernyataan ini menyesatkan. Karena seolah-olah seluruh wilayah IKN adalah hutan perawan yang utuh. Faktanya, sebagian kawasan IKN merupakan area yang telah terdegradasi akibat aktivitas lama seperti konstruksi lahan, pertambangan, dan pembukaan kawasan industri. Jadi, pembangunan IKN tidak sederhana. Tidak sehara dengan omongan menambah pohon, menambah hutan, tetapi juga mencakup rehabilitas kawasan rusak, penanaman kembali serta penataan ruang berbasis konservasi. Jika tim lawan benar-benar peduli lingkungan, maka seharusnya mereka juga mendukung pemulihan lahan rusak, bukan hanya menolak pembangunan secara mutlak. Lanjut aja ke argumen ketiga saja, guys ya. Tim lawan menyinggung satwa dan koridor. Aduh. Kami setuju perlindungan satwa sangat penting, tetapi justru IKN dibangun dengan perencanaan yang memungkinkan koridor ekologis, zona konservasi, dan monitoring satwa berbasis teknologi. Bandingkan dengan pembangunan liar yang sering terjadi tanpa kontrol di banyak daerah, yang justru merusak habitat tanpa mitigasi sama sekali. Jadi ancaman terbesar terhadap satwa bukan IKN yang direncanakan, melainkan pembangunan tak terkendali tanpa tata ruang. Perlawanan keempat saya, tim lawan menyerang soal batu bara. Dan industrial. Argumen ini ya. Hampir semua negara berkembang menjalani fase transisi energi. Namun IKN sejak awal diarahkan memakai energi terbarukan. Transportasi massal, rendah emisi, kendaraan listrik, dan pembangunan hemat energi. Sementara jika pusat negara tetap di Jakarta, kita mempertahankan kota dengan kemacetan ekstrim, polusi tinggi, dan konsumsi energi yang tidak efisien setiap harinya. Jadi pertanyaannya bukan IKN sempurna atau tidak, tetapi mana yang lebih baik, memperbaiki sistem atau mempertahankan sistem lama yang jelas bersalah. Kasus nyata yang memungkinkan posisi kami adalah pertama, ini juga melalui Jonathan ya. Jakarta tenggelam dan penurunan tanah di Jakarta mengalami penurunan buka tanah akibat pemandangan dan air berlebihan di daerah berwilayah. Tanah turun signifikan dan meningkatkan resiko tinggi banjirop. Ini bukti nyata bahwa beban berlebihan pada satu kota menciptakan krisis lingkungan serius.
Pembangunan IKN bukan hanya proyek pembangunan biasa, tetapi langkah strategis memperkuat fondasi negara dari sisi geografis, sumber daya alam dan penduduk. Sebagai pembicara kedua, saya menegaskan kembali bahwa pembangunan IKN adalah investigasi masa depan Indonesia yang lebih merata, aman dan berkelanjutan. Dan itu demikian dari saya, kami tetap teguh mendukung pembangunan IKN. Terima kasih. Selamat pagi kita bangsa, selamat pagi semesta. Lawan yang saya hormati dan teman-teman semua. Saya akan menyangkal Karolin. Apa yang dia sampaikan? IKN itu katanya investasi jangka panjang. Tetapi investasi yang baik adalah investasi yang memiliki resiko terukur dan manfaatnya jelas. Nah, sedangkan IKN dari sumber bbc.com, resiko IKN ada resiko dia menjadi kota hantu, kota yang sangat sepi, tidak ada aktivitas ekonomi yang berkembang di sana. Dan selain IKN ada contohnya itu Naypyidaw, yaitu ibu kota Myanmar. Nah, ibu kota Myanmar itu sangat sepi sekali dan dari situ menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota tidak terjamin kepada rakyat. Di sini saya akan jelaskan dari sisi ekonomi, yaitu aspek paling penting dalam kebijakan sebesar ini. Dari Kompas biaya pembangunan IKN mencapai sekitar 500 triliun. Bayangkan, 1 triliun itu sama dengan sekolah kita bangsa 333 dikali 4. Dan itu cukup besar dan itu merupakan salah satu kekayaan punya Prayogo Pangestu. Ya, nah harusnya anggaran 501 triliun ini kita tidak buat untuk tapi Indonesia punya masalah yang lebih besar. Contohnya pendidikan, gaji guru, insentif guru di wilayah yang terpencil itu sangat sedikit atau bahkan tidak dibiayai sama sekali. Harusnya anggaran ini untuk membuat pendidikan di Indonesia lebih maju. Lalu ruang kelas, banyak ruang kelas di daerah-daerah kecil dan terpencil itu kita tidak layak, dari kayu-kayu, internet nggak ada. Nah lalu harusnya anggaran sebesar itu dijadikan lapangan pekerjaan. Nah, kita tambah lagi modernisasi sektor maritim di Indonesia dan kita buat digitalisasi UMKM karena sekarang hidup penuh dengan teknologi, jadi kita manfaatkan teknologi untuk membuka lapangan pekerjaan. Lalu kita bangun transportasi yang lebih modern. Nah, contohnya taksi terbang dan maglev. Ya, tahu maglev? Kereta layang, ya kan? Nah, lalu cek. Menurut Institute for Development of Economics and Finance, kontribusi IKN ke produk domestik bruto atau nilai total pasar dari harga barang dan jasa di Indonesia itu kurang dari 0,02%. Jadi kayak Indonesia kalau punya pertumbuhan ekonomi 5%, dengan IKN cuma nambah 5,02%. Allah, kali itu. Nah lalu Indef juga menyoroti resiko utang yang tersembunyi, lalu ketergantungan pada investor asing. Nah, IKN itu hanya boleh memakai 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan 80%-nya itu dari investor. Nah, kalau IKN terlalu bergantung pada investor, maka bisa jadi APBN itu digunakan lebih dari 20%. Dan di situ masyarakat kita lagi yang dibebani bayar pajak lebih mahal. Dan kesimpulannya ini tidak efisien dan tidak prioritas. Terima kasih. Dengan pembicara ketiga dari Pro. Selamat siang, Jalan Yogi dan teman-teman. Saya sebagai pembicara ketiga dari Pro akan membantah argumen yang lawan, terutama dari sisi aspek pertahanan yang jauh lebih kuat dan jauh lebih kuat di IKN dibanding menjaga data. Bertahan di pertahanan tidak kuat jauh lebih saya. Jakarta itu lokasinya di pesisir laut dan penduduknya sangat padat.